tak rasa nyesal. Kemana lah, Bu? Nggak ada lagi penyesalanku. Gara-gara apa? Udah banyak sakit hatiku dibikin suamiku itu. Udah banyak, bukan apa. Ya, Apa aja? banyak lah. Asal penomak kami sekali 2 minggu bersoal kami. Bersoal, berhantam terus. Dia pernah mau ditumbuknya aku, Pak. Untung ku ginikan kepala aku, merengkan. Lalu kena lah tangannya itu di tempat tempat walik. Apa aja masalahnya? Kadang Pak, gara-gara anaknya yang namanya ini kalau dibawa sama aku. Sing-singnya 6 apa 4? 6. 6, kecil semua. 4 tahun yang paling kecil. 6 dibawa sama aku. Jadi kadang gara-gara dari anaknya si laki-laki itulah kadang persoalan kami, Pak. Setelah membunuh suaminya, tersangka SS memberi uang Rp100.000 kepada kedua eksekutor. Tersangka pun sempat berpura-pura sedih atas kematian suaminya untuk mengelabui warga sekitar. Sinde Boru Silitonga sudah tak tahan lagi. Meskipun selama hampir 2 tahun ia sudah sukarela merawat 6 anak tirinya, tapi sang suami Marison hampir tak pernah bersikap baik padanya. Suka berkata kasar dan tak segan memukul ketika marah. Hingga di suatu malam yang gelap gulita, 2 orang pemuda mengendap-endap masuk rumah, menghabisi nyawa Marison suaminya. Sinde Boru Silitonga kala itu adalah seorang wanita berusia 45 tahun. Tinggal bersama suami keduanya Marison Simaremare yang berusia 47 tahun dan 6 anak tiri bawaan suaminya itu. Mereka berdelapan tinggal di sebuah rumah kecil atau pondok jaga gedung sarang walet milik warga bernama Kopyo yang berada di kilometer 6 RT 12 RW 5, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Karena memang pekerjaan Sinde dan suaminya itu sehari-hari menjaga gedung sarang walet milik Kopyo tersebut. Sinde menikah dengan Marison pada tahun 2017 setelah sempat menjanda cukup lama. Suami pertamanya meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak. Tapi 3 anak Sinde yang besar sudah menikah, mereka ikut suami masing-masing tinggal di Medan dan Nias, Sumatera Utara. Sedang anak bungsunya laki-laki berusia 12 tahun. Semenjak Sinde menikah dengan Marison, anak itu awalnya tinggal seorang diri di rumah lama mereka yang berada di desa Sungai Berbari, Kecamatan Sungai Apit yang berjarak sekitar 30 km dari rumah pondok tempat tinggal Sinde. Sementara bagi Marison, Sinde adalah istri keempatnya. Marison sebelumnya sudah 3 kali menikah dan memiliki 6 orang anak dari 3 pernikahan tersebut. Tapi ketika istri sebelumnya semua pergi meninggalkan pria itu karena tak tahan dengan tabiat kasar Marison. Semenjak menikah dengan Marison, Sinde yang tak tega dengan anak kandungnya yang tinggal seorang diri itu. Ketika siang hari usai membereskan rumah dan mengurus suami serta 6 anak tirinya, Sinde pulang ke rumahnya. Memasak makanan untuk anak kandungnya itu, juga bersih-bersih rumah. Barulah malam harinya ia kembali ke pondok jaga untuk mengurus Marison dan 6 anak tirinya. Tapi hal itulah yang dipermasalahkan oleh Marison. Suami Sinde itu keberatan jika Sinde bolak-balik mengurus anak kandungnya. Marison ingin agar Sinde fokus saja urus keluarga barunya, tak usah terlalu memikirkan anak kandungnya. Sebagai ibu, Sinde tentu tak tega membiarkan anaknya begitu saja, mengingat anak itu baru berusia 12 tahun. Marison sering marah-marah dan menolak jika Sinde memintanya diantarkan ke rumahnya untuk menjenguk sang anak. Suaminya itu berkata jika dia bukan tukang ojek yang harus mengantar Sinde. Suatu hari sebagai solusi, Sinde mengajak anak bungsunya itu untuk tinggal bersama saja, dengan harapan semua akan menjadi lebih baik. Namun harapan tinggallah harapan. Saat anak kandungnya bertengkar dengan anak bawaan Marison, selalu anak kandung Sinde yang disalahkan. Begitupun soal uang, Marison jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Sinde. Apalagi jika untuk keperluan anak Sinde, Marison tak pernah mau memberikan uang. Tapi jika yang meminta anak-anaknya sendiri, pria itu akan selalu memberikan dengan senang hati. Karena sebab-sebab itulah belum genap 2 tahun pernikahan mereka, cekcok sering terjadi. Terlebih meskipun dirinya sudah rela merawat 6 anak tirinya dengan tanpa mengeluh, tapi tetap saja selalu salah di mata suaminya. Apalagi jika menyangkut soal anak-anak Marison, selalu Sinde yang disalahkan sementara anak-anak Marison selalu dianggap benar. Caci maki dan perlakuan kasar yang diterimanya, Sinde hanya diam dan menangis meratapi nasibnya. Kesedihan hati Sinde semakin menjadi ketika ia mendengar anak pertama Marison kerap meminta ayahnya untuk rujuk dengan ibu kandungnya yang merupakan mantan istri pertama Marison. Padahal setahu Sinde, mantan istri pertama Marison itu sudah menikah lagi, tapi memang sedang ada masalah dengan suami barunya. Nah,
Si anak pertama Marison ini seolah berusaha mendekatkan kembali ibu dan ayah kandungnya itu, yang notabene sudah menjadi suami Cindy. Seolah Cindy tak dihargai sama sekali sebagai istri. Perlakuan buruk yang terus-menerus diterimanya lama-kelamaan menjadi dendam dalam hati Cindy. Merasa sudah tak tahan lagi. Suatu hari Cindy mendekati Roberto Manulang, pemuda warga kilometer 28 Simpang Obor, Kecamatan Pusako yang merupakan mantan pacar dari salah satu anak perempuan Cindy. Kepada Roberto, Cindy membujuk agar pemuda itu mau membantunya untuk memberi pelajaran pada Marison suaminya. Dengan iming-iming hutang Roberto yang 400.000 pada Cindy akan dianggap lunas jika rencana berhasil. Roberto setuju, tapi ia akan mengajak temannya Linus Hareva dalam aksinya nanti. Cindy meminta agar kedua pemuda itu melumpuhkan kaki suaminya agar tak bisa berjalan lagi sebagai pelajaran. Untuk itu, kedua pemuda itu menyiapkan broti atau sejenis balok kayu yang akan mereka gunakan dalam eksekusi. Sebagai tanda terima kasih, Cindy memberikan uang 100.000 rupiah kepada Roberto yang kemudian dibaginya dua dengan Linus masing-masing 50.000 rupiah. Sabtu 31 Agustus 2019 dini hari sebagai waktu yang dipilih oleh Cindy. Karena menurutnya itu waktu yang tepat sebab listrik akan mati dan mesin gensetnya sedang rusak. Tiba di hari yang ditentukan yakni Sabtu 31 Agustus dini hari, dua pemuda itu mulai bergerak menuju rumah pondok Jaga Rangwalet yang ditinggali oleh keluarga Marison. Antara pukul 1 atau 2 dini hari saat Cindy sedang tidur bersama Marison suaminya, kedua pemuda suruhan Cindy itu tiba-tiba masuk dan langsung menyerang Marison membabi buta dengan kondisi rumah yang sangat gelap. Sementara itu Cindy segera menuju kamar anak-anak tirinya, berpura-pura mengajak mereka menyelamatkan diri, berlindung di bawah pohon sawit yang tak jauh dari rumah itu. Kepada anak-anak tirinya Cindy mengatakan jika mereka kedatangan rampok. Setelah beberapa saat menunggu, Cindy lalu mendengar suara rintihan minta tolong yang ternyata setelah dicari, ia menemukan suaminya Marison terluka parah. Ada luka menganga di bagian kepala dan kakinya yang terus mengeluarkan darah. Ketika itulah Cindy berpura-pura meminta tolong pada warga sekitarnya. Dengan dibantu warga, Cindy membawa suaminya Marison itu ke UGD Puskesmas Sungai Apit untuk mendapat perawatan. Tapi karena lukanya sangat parah, pada pukul 7 pagi hari itu Marison dinyatakan meninggal dunia. Kejadian itu langsung dilaporkan oleh warga ke kepolisian setempat, yang tak lama setelahnya polisi pun datang melakukan olah TKP serta penyelidikan. Cindy istri korban kepada polisi mengatakan jika ia tidak bisa melihat pelakunya karena memang keadaan rumah sangat gelap sebab mesin genset mereka sedang rusak. Cindy pun menunjukkan wajah sedih dan penuh duka di hadapan para pelayat, seolah sangat kehilangan suaminya itu. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan mulai mendapat petunjuk. Tim Reskrim Polres Siak bersama unit Reskrim Polsek Sungai Apit berhasil meringkus Roberto Manulang, salah satu terduga pelaku. Roberto ditangkap di rumahnya di kilometer 28 Simpang Obor, Kecamatan Pusako. Dari pengakuan Roberto lah, jika ia melakukan aksi itu tidak sendirian, tapi bersama temannya Linus Hareva. Barulah keesokannya dini hari Minggu, 1 September 2019 sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Linus Hareva ditangkap di rumahnya. Saat diinterogasi itulah kedua pemuda itu mengakui jika mereka melakukan aksi itu atas perintah Cindy Borusi Litonga yang merupakan istri dari korban. Selanjutnya Cindy istri korban ditangkap pada Minggu 1 September 2019 sesaat setelah menghadiri pemakaman suaminya. Wanita itu awalnya membantah terlibat atas kematian sang suami. Namun setelah kedua pelaku lain dihadirkan ke hadapannya, Cindy pun tak bisa mengelak lagi. Akhirnya istri korban ini pun mengakui ia menyuruh dua pemuda itu hanya untuk memberi pelajaran pada suaminya saja, bukan untuk membunuh. Kemana lah, Bu? Nggak ada lagi penyesalanku. Gara-gara apa? Udah banyak sakit hatiku dibikin suamiku itu. Udah banyak, bukan apa. Iya, banyak lah. Asal penomak kami sekali 2 minggu bersoal kami. Bersoal, berhantam terus. Udah pernah mau ditumbuknya aku, Pak. Untung ku ginikan kepala aku merengkan. Lalunya kena lah tangannya itu di tempat tempat walet. Apa aja masalahnya? Kadang Pak gara-gara anaknya yang namanya ini kalau dibawa sama aku. Sing-singnya Anam. Kecil semua. 4 tahun yang paling kecil. Anam dibawa sama aku. Jadi kadang gara-gara dari anaknya si laki-laki itulah kadang persoalan kami, Pak. Alasannya karena ia sakit hati pada sang suami sebab sering dimarahi. Yang mana lantas sakit hati itu bertambah ketika belakangan ia mendengar kabar jika sang suami ada rencana ingin rujuk dengan mantan istri pertamanya. Awalnya kedua pemuda suruhan itu tak mengatakan jika ia dibayar oleh Cindy.
Mereka ngakunya melakukan dengan sukarela karena merasa kasihan pada Cindy yang sering dimarahi suaminya. Tapi lain lagi dengan pengakuan Cindy. Wanita 45 tahun itu mengaku jika ia memberikan uang 100.000 rupiah kepada Roberto Manolang sebagai tanda terima kasih. Cindy dijerat dengan pasal 353 KUHP ayat 3 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sementara dua pelaku lain yakni Roberto Manolang dan Linus Hareva dijerat dengan pasal 353 KUHP ayat 3 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 KUHP yakni dengan ancaman hukuman yang sama 9 tahun penjara. Sayangnya tak ada kabar yang pasti terkait para pelaku ini akhirnya dihukum berapa lama. Sekian kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih waktunya ya. Jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.